Hai, halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam podcast Cuko, cerita untuk kaula muda. Nah, kali ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting nih untuk masa depan kita, yaitu langkah genre atau generasi berencana yang cerdas. Nah, tema ini tentunya mengajak kita semua untuk khususnya nih generasi muda untuk menjadi remaja yang cerdas, yang bijak dan bisa mampu menghadapi tantangan global di era saat ini. Sudah hadir di studio podcast Cuko hari ini begitu spesial. Ini masih boleh dikatakan generasi zilenial. Usianya masih 16 tahun tetapi sudah menjadi juara 1 Duta Genre Kabupaten Muba tahun 2025. Kita sapa terlebih dahulu Alif Fatur Rahman atau yang akrab disapa Alif. Halo Alif, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik Kak. Waduh, ini langsung dari Sekayu datang ke Palembang ya? Betul Kak, tadi pagi berangkat dari Sekayu. Baik, betul. luar biasa, harus tetap semangat ini ya. Betul. Menjadi Duta Generasi Berencana. Oh, luar biasa. Dari judulnya saja tema kita pada hari ini, Duta Generasi Berencana yang Cerdas. Nah, kalau kita membahas mengenai genre ya, Duta Generasi Berencana ini, menurut Alif apa sih genre ini? Oke Kak, jadi menurut Alif, genre itu adalah sebuah organisasi gitu, yang dimana organisasi ini di bawah naungan Dinas Keluarga Berencana, dan di genre ini dibuat suatu program kerja gitu, bisa dibilang Kak, kayak Duta Genre, dimana Duta Genre ini adalah salah satu pageant yang mungkin udah banyak dikenal oleh teman-teman remaja lainnya, yang dimana tujuan dari genre ini membuat remaja-remaja seusia Alif tentunya biar kedepannya itu planning kedepannya tertata dan terencana gitu loh Kak. Baik, jadi merencanakan masa depan betul. Sejak usia remaja. Betul Kak. Baik, nah ini Alif baru nih ya dinobatkan sebagai Duta Genre ini? Baru Kak, baru beberapa bulan. Kemarin pemilihannya kapan nih? Pemilihan itu untuk awal seleksi itu bulan Desember, akhir tahun kemarin, dan untuk grand final itu bulan Maret kalau nggak salah Kak. Bulan Maret, berarti 2 bulan ya, sekitar 2 bulan seperti itu ya? Betul Kak, baru beberapa bulan. Oke, nah ini baru beberapa bulan menjabat sebagai Duta Genre ini, apa saja sih tugas-tugas yang sudah Alif emban ini, dan mungkin tugas-tugas ke depan yang tentunya semakin kompleks ya kalau menghadapi remaja-remaja saat ini. Betul Kak. Nah, untuk bisa dibilang program kerja yang udah terlaksana di Duta Genre Kabupaten Musi Banyuasin yang udah dilaksanakan itu ada beberapa, kayak di bulan Ramadan kemarin kami melakukan genre charity atau genre berbagi, itu datang ke teman-teman yang membutuhkan kayak di pondok pesantren, di panti asuhan gitu Kak. Dan juga di Ramadan kemarin kami ada festival Ramadan yang diadakan oleh Duta Genre dan Forum Genre Kabupaten Musi Banyuasin, di mana festival Ramadan itu adalah beberapa cabang perlombaan Islami gitu Kak, kayak karaoke, nasyid, terus tuh fashion show Islami dan lain sebagainya. Dan juga kami juga udah menerapkan atau mengimplementasi modul kemarin banget, itu baru beberapa hari, implementasi modul ini genting gitu Kak. Ini genting itu buat aksi remaja untuk mengedukasi dan menginspirasi tentang gizi dan mencegah anemia. Dan juga kami juga kemarin ada program kerja yang udah terlaksana, yaitu Genre Zona Goes to School. Nah, Genre Zona Goes to School ini adalah sebuah program kerja yang dimana ini tuh datang ke tiap-tiap sekolah dan
mengedukasi kayak sosialisasi gitu Kak ke teman-teman yang remaja yang ada di sekolah itu gitu Kak. Baik, paling tidak mengajak teman-teman generasi muda ya untuk mungkin mengisi waktu Betul. yang positif begitu ya, yang efektif gitu, dan tentunya untuk masa depan sendiri ya. Benar. Jangan ikut-ikut yang FOMO ya, betul. FOMO yang dampaknya kurang negatif seperti itu ya. Apalagi betul, sekarang ini banyak media sosial yang membuat generasi muda jadi mager ya. Betul. Baik. Nah, kalau Alif melihat sendiri ini gimana nih tantangan generasi muda yang hidup di era saat ini, Liv? Oke, untuk tantangan generasi muda di era teknologi yang canggih seperti ini Kak, pastinya banyak banget kayak budaya-budaya dari luar mungkin, atau kayak pokoknya culture yang kurang begitu berdampak positif bagi kita. Itu tuh sebenarnya yang harus kita lakukan itu pendirian supaya kita tuh nggak ikut-ikutan gitu Kak, nggak FOMO tentang hal-hal yang emang negatif gitu loh Kak. Iya. Gitu. Baik. Nah, sebenarnya yang menarik menarik untuk Alif sendiri mengikuti Duta Genre ini apa sih, Liv? Tadinya kenapa pengen ikutan ini? Oke Kak, jadi untuk alasan Alif kenapa tertarik sih di Duta Genre ini, karena Alif tuh sebelum join di Duta Genre ini, Alif tuh cari tahu dulu Kak, genre itu apa sih? Nah, ternyata genre itu beda loh Kak dari beberapa pageant lainnya. Nah, pageant yang lainnya tuh kan mungkin ada kayak pageant yang sosial ataupun kayak budaya-budaya gitu, duta budaya gitu. Nah, sedangkan genre ini adalah pageant yang dimana Duta Genre Generasi Berencana yang ya lebih banyak sosialisasi dan berdampak positif bagi teman-teman remaja seusia Alif tentunya, dan ya karena banyak bermanfaat bagi orang, itu yang buat Alif tertarik gitu sih Kak. Oke, pada saat pembekalan ini kan pasti sebelumnya ada pembekalan pasti, gitu ya. Pasti Kak, pasti. Materi-materi apa yang Alif dapatkan dengan dan teman-teman ya sebelum dinobatkan menjadi seorang Duta Genre ini, karena tugasnya begitu berat ya. Betul, keluarga berencana dan yang mengadakan adalah Dinas Keluarga Berencana, sementara kalian sendiri belum merasakan ini ya, memiliki keluarga sebenarnya, tapi paling tidak ya di lingkup keluarga sendiri. Betul. Ini gimana, Liv? Jadi untuk pembekalan sendiri, Alif dan teman-teman Duta Genre, beberapa teman-teman Duta Genre itu udah dibekalin Kak waktu kemarin karantina gitu Kak. Nah, karantina kemarin tuh kami benar-benar digembeng sama materi-materi tentang genre. Salah satu beberapa materi tersebut diantaranya itu ada kayak materi-materi kenakalan remaja, tentang gizi, tentang stunting, tentang pernikahan dini, dan beberapa materi-materi yang ya sebagainya gitu Kak. Baik, itu yang memang betul-betul bagus ya. Betul. Untuk diterapkan. Tidak hanya orang tua ya, Liv ya, tetapi remaja juga harus mengetahuinya sejak dini seperti itu. Betul Kak. Baik. Nah, Liv, gimana sih cara Alif nih mempraktekkan konsep dari generasi berencana yang cerdas dalam kehidupan Alif sehari-hari? Oke Kak, untuk penerapan sendiri Alif tuh kayak pokoknya apa ya Kak, karena udah dikasih materi, udah paham tentang genre itu, jadi Alif tuh lebih was-was dalam bertindak, was-was dalam bersosialisasi, dalam berteman, pokoknya menyaring hal-hal yang memang kurang pantas itu ya ditinggalin gitu Kak. Kalau yang positif ya diperdalam gitu loh Kak. Baik. Sejauh ini berarti lingkungan keluarga sangat berperan ya, Liv? Betul Kak, sangat berperan. Kalau Alif di lingkungan keluarganya sendiri seperti apa nih dalam menerapkan apa yang Alif terima pada saat pembekalan sebagai Duta Genre dengan di kehidupan ya paling kecil lingkup keluarga Alif sendiri, mungkin bersama orang tua, kemudian saudara seperti itu, gimana Liv? Untuk penerapan tentang materi-materi genre ini di keluarga Alif sendiri itu Kak, ya salah satunya tentang gizi. Nah, jadi adik-adik Alif tuh kayak ada
kayak suka gitu jajan gitu Kak. Nah, jadi dari Alif belajar di genre ini tentang mengenai gizi, Alif tuh kayak apa ya Kak? Pokoknya ngasih tahu ke adik-adik gitu. Kamu kurangin deh ini, mending makan yang bergizi gitu, kayak sayur, buah gitu, yang emang mungkin udah dimasakin sama mama di rumah, sama ibu di rumah gitu sih Kak. Ya, salah satunya itu. Salah satunya ya adalah bagaimana sebagai generasi Gen Alpha ya kalau adik-adik Alif ya mungkin ya. Ya, mungkin masih ada yang Gen Z. Gen Z dan Gen Alpha untuk bijak juga memilih konsumsi yang baik ya, untuk kesehatan dan tentunya juga untuk masa depan gitu ya. Nah, Liv sebagai juara satu genre nih, gimana kamu berkontribusi untuk menyebarkan semangat kepada generasi muda nih untuk mengisi hal-hal positif di usianya saat ini? Oke Kak, jadi gimana Alif menyebarkan kepada teman-teman, dia mengajak teman-teman ya, memotivasi ya. Oke. Untuk Alif itu yang udah Alif terapin, yang udah Alif lakukan gitu Kak, sebagai winner Duta Genre ini, Alif kemarin tuh udah kayak tag dan upload beberapa video edukasi gitu Kak, tentang apa ya Kak, boleh semangat belajar, tapi kita tuh harus bagi waktu dengan istirahat, dan beberapa macam video edukasi yang Alif share di media sosial. Kemarin juga Alif udah kayak upload video-video edukasi mengenai larangan rokok gitu, apalagi rokok itu marak gitu Kak di kalangan remaja. Ya, betul sekali ya Alif ya. Sekarang ini Gen Z ya, mengenal rokok itu malah sekarang ini sejak dini ya. Ya, betul Kak. Padahal bahayanya juga sangat kompleks ya. Ya, betul. Baik, berarti dengan kata lain Alif ini juga menggunakan media sosial dong ya untuk betul Kak. Untuk mensosialisasikan kegiatan, kemudian untuk mempromosikan, kemudian juga untuk mengajak lah ya paling tidak. Mengajak. Oke, ini gimana? Ini juga berkaitan juga dengan teknologi. Ya, betul. Sejauh mana dampak media sosial ini bisa efektif untuk mengajak atau memotivasi teman-teman Alif? Oke Kak, seperti yang kita tahu bahwa teknologi itu adalah salah satu hal yang mungkin udah canggih dan rata-rata semua orang tuh udah make ya Kak. Nah, jadi semakin banyak orang yang make, jadi lebih luas lagi cara kita buat menjangkau dan mengedukasi teman-teman yang di luar sana yang nonton video ini, video yang Alif kirim gitu, video-video edukasi, dan yang nonton itu bukan teman-teman seusia remaja Alif aja gitu. Ada yang mungkin lebih muda, atau mungkin bahkan kayak orang-orang yang lebih tua dari Alif gitu loh Kak. Jadi kayak jangkauannya tuh luas gitu karena udah teknologi ini. Baik. Kenapa lagi sudah jadi selebgram gitu ya? Iya, betul. Iya benar. Dengan followers yang berapa K gitu. Nggak juga sih Kak. Kalau mau follow boleh teman-teman. Oke, Liv. Ini salah satu media yang efektif untuk menyebarkan dan mensosialisasikan hal-hal yang positif adalah media sosial. Betul. Nah, kalau Alif melihat ini tantangannya pasti besar ya, dengan anak-anak Gen Z saat ini hidup di era yang serba teknologi, serba digital saat ini gitu. Nah, tidak melulu positif ya Alif, ada negatifnya juga, ada dampak negatifnya. Nah, ini gimana cara Alif memfilter diri atau membentengi diri dari hal-hal negatif dampak dari kecanggihan teknologi ini? Yang pastinya sih Kak ya, kita tuh harus punya pendirian ya dari diri kita sendiri, supaya kita tuh kayak nggak ikut-ikutan hal-hal negatif yang emang udah kayak tersebar di media sosial. Terus juga lingkungan itu juga berpengaruh loh Kak, dengan gimana sikap kita untuk menyikapi media-media sosial yang ya tren-tren sekarang gitu loh Kak. Bagi seleb talk gitu ya. Iya, betul joget-joget Hello City. Alif ini masih sekolah kan? Iya, betul, masih sekolah. Masih kelas berapa Alif? Alif sekarang sekolah di SMA kelas 11 naik kelas 12 Kak. Naik kelas 12. Tentunya sebagai duta genre, sebagai pelajar, dan mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain di sekolah maupun di luar sekolah ya, misalnya ada ekstrakurikuler seperti itu.
ini kan padat banget Liv ya waktunya. Gimana cara kamu membagi waktu, Liv? Oke Kak, jadi untuk cara Alif membagi waktu gitu ya Kak, Alif tuh kayak lihat dulu skala prioritasnya tuh. Bukan berarti yang ditinggalin itu nggak penting ya Kak, cuman lihat yang mana yang lebih penting dulu. Nah, kayak mungkin Alif kan di sekolah itu tergabung di organisasi OSIS dan menjabat sebagai wakil ya Kak. Nah, di organisasi OSIS itu pastinya sebagai wakil itu punya tanggung jawab yang cukup besar ya Kak. Nah, ketika Alif dapat tugas di Duta Genre atau ingin melakukan program kerja dan bertumburan gitu Kak, sama jadwal-jadwal yang ada di OSIS gitu. Nah, Alif tuh kayak minta tolong sama teman gitu, minta tolong sama ketua yang partner Alif tentunya. Kayak kamu aku boleh minta tolong nggak buat handle dulu gitu, karena aku ada kerjaan di sini. Begitu juga di Duta Genre, kalau misalnya Alif ada yang mungkin lebih krusialnya di OSIS gitu ya Kak. Nah, Alif tuh kayak minta tolongnya sama partner Alif gitu yang sebagai the winner gitu. Kalau Alif ada kerjaan nih di OSIS, tolong handle dulu ya dutanya gitu sih Kak. Jadi memang harus pandai-pandai membagi waktu ya. Betul sih, Kak. Baik, nah kalau untuk berarti ini juga Alif disupport nih ya dari lingkungan keluarga dan juga di sekolah. Nah, menurut kamu support sistem yang ada di kampus saat ini gimana nih untuk pastinya menunjang karir kamu gitu? Ya, pastinya untuk di lingkungan pertemanan salah satunya seperti partner ketua Alif tadi yang udah Alif bilang tadi, bahwa dia tuh kayak support gitu loh. Meski Alif di sekolah itu udah cukup sibuk, tapi dia tuh ngedukung loh Kak buat Alif nyalon sebagai Duta Genre ini. Nah, sebelumnya Kak, Alif tuh kayak bimbang gitu buat gabung di Duta Genre ini, karena mungkin Alif ntar nggak bisa bagi waktu dan lain sebagainya. Tapi partner Alif di OSIS itu malah mendukung banget gitu, mendukung Alif buat ikut Duta Genre. Nggak apa-apa Alif, kalau kamu ada kerjaan di Duta Genre, aku bisa handle gitu. Karena juga nggak aku sendiri gitu loh, di OSIS ini ada beberapa teman sekretaris, bendahara dan anggota tentunya. Dan juga kalau misal di lingkup keluarga sendiri, Alif benar-benar kayak disupport sih sama orang tua gitu ya Kak. Karena orang tua tuh kayak sebelum Alif gabung di Duta Genre ini, Alif tuh kasih tahu dulu genre itu apa gitu. Nah, karena lihat dan dengar bahwa Duta Genre ini kayak pageant yang bukan gaya-gayaan doang, tapi juga yang bermanfaat bagi teman-teman seusia Alif gitu. Nah, karena Duta Genre ini adalah organisasi yang bermanfaat, yang banyak berdampak bagi teman-teman lainnya, yang dampak positif lah. Nah, jadi keluarga Alif tuh, terutama orang tua itu ngedukung banget ya, ngedukung banget buat Alif tergabung di Duta Genre ini. Bangga juga kan? Ya, pasti. Pasti ya. Baik, support itu kan menjadi sebuah privilege tersendiri gitu ya bagi Alif tentunya kan. Support system baik dari keluarga, kemudian dari sekolah. Nah, ini kan menjadi keuntungan dari Alif ya privilege tadi ya, untuk lebih mudah gitu mensosialisasikan apa saja sih program-program dari genre dan lebih mengenalkan apa sih genre gitu dan mengajak generasi muda. Ini menurut Alif ini gimana nih yang Alif rasakan ini privilege dari privilege support tadi? Oke, jadi dari privilege yang Alif dapat gitu sebelumnya selain lingkup pertemanan keluarga, juga pihak genre atau dinas ini benar-benar ini dari ya Kak. Dinas yang mengadakan ya, dinas BKKBN juga ini ya support. Benar-benar support Alif ke mana-mana, pokoknya support Kak. Nah, jadi dari privilege yang Alif dapat itu, Alif tuh kayak lebih mudah loh Kak buat ada kegiatan gitu. Nggak yang dikekang, kamu ada kegiatan mulu, enggak Kak. Tapi dari privilege yang Alif dapat itu, Alif lebih mudah buat melakukan program kerja, melaksanakan, dan ya gitu loh Kak. Lebih dipercaya. Ya, dipercaya. Baik. Nah, Liv, ini pastinya tentu dengan ini menjadi pengalaman baru ya. Menjadi seorang Duta Genre menjadi merupakan pengalaman baru bagi Alif gitu. Kemudian Alif juga lebih mengenal mengenai bagaimana sih remaja yang memiliki rencana-rencana cerdas gitu. Untuk katakanlah men-set
masa depan sendiri. Iya betul seperti Kak, menata itu. ya Kak. Ya. Ya. Nah, ini tentunya kamu ingin mengetok tularkannya kepada teman-teman di lingkungan di mana di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan Alif di Kabupaten Musi Banyuasin ya. Nah, yang menjadi Alif melihat ya apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Alif untuk para generasi muda khususnya di Kabupaten Muba ini apa, Alif, saat ini? Untuk tantangan terbesar yang Alif lihat, permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja. Oke Kak, jadi untuk tantangan sendiri terutama di lingkungan Alif ya Kak, itu kenakalan remaja sih Kak, kenakalan remaja pastinya, terus rokok gitu Kak. Nah dari permasalahan tersebut di lingkungan Alif tuh kayak pokoknya yang pastinya Alif sebagai apa ya Kak, jadi duta genre itu harus mencontohkan yang baik gitu. Karena Alif tuh kayak di ini gitu loh Kak sama teman-teman. Pokoknya Alif tuh jadi role model ya. Betul. Jadi kita tuh harus ini Alif tuh kayak jaga-jaga banget buat menghindari dan mengurangi hal-hal negatif yang mungkin bisa saja dipandang buruk gitu loh Kak, karena mengemban jabatan ini tanggung jawabnya cukup besar gitu loh Kak. Jadi pokoknya melakukan hal-hal yang positif gitu biar teman-teman yang lain itu bisa ikut contoh gitu. Oke. Nah ini kan program kerjanya pasti banyak ya, Liv. Apalagi baru 2 bulan, berarti paling tidak setahun ya, berapa 10 bulan lagi ya Alif menjabat betul. Dengan program-program ini. Menurut Alif yang program-program genre yang paling mengena gitu ya untuk para remaja ini apa sih, Liv? Yang udah Alif terapin dan teman-teman terapin itu salah satunya yang genre Ghost to School. Karena apa Kak? Karena genre Ghost to School itu kayak kami kan datang ke sekolah-sekolah dan apa ya Kak, kayak disambut sosialisasi ke teman-teman, dan ternyata sosialisasi tersebut yang kami tuh awalnya takut, aduh kami bakal diterima nggak ya? Nah ternyata bener-bener se-happy itu loh Kak buat sosialisasi ke teman-teman dari sekolah lain yang mungkin nggak Alif kenal sebelumnya, tapi dari sosialisasi tersebut Alif dapat kenalan baru dari sekolah tersebut, dapat suatu momen yang happy gitu sama teman-teman yang baru. Itu jadi kampanye juga ya, kampanye edukasi betul. Oke, jadi kalau misalnya datang ke sekolah-sekolah, sudah berapa sekolah ini di Kabupaten Muba udah didatengin? Alif tuh kayak kami tuh ini Kak, satu sekolah karena genre Ghost to School ya. Nah zona itu mencari sekolah lain yang memang dekat dengan sekolah asal kita gitu loh Kak. Gitu. Nah jadi saat Alif yang dari SMA 2 itu ngambil yang dekat gitu di SMP 8 gitu, dan begitu juga teman-teman dari SMA lain yang duta genre ini ngambil yang posisi terdekat dari sekolah mereka biar kayak transportasinya tuh lebih terjangkau gitu Kak. Nah duta genre ini kayaknya banyak ya sektor atau bidang yang akan disosialisasikan. Betul. Antara lain apa tadi, kesehatan ya, Liv ya. Kemudian perencanaan bagi remaja untuk pendidikan seperti itu ya. Nah dari bidang-bidang itu yang paling Alif kuasai dan Alif pingin luaskan ke teman-temannya apa nih? Untuk bidang-bidang yang Alif kuasai itu ya mungkin salah satunya itu konselor sih Kak. Kan ada konselor tadi. Nah konselor itu kayak ya mungkin teman-teman yang mungkin lagi butuh tempat cerita, butuh konseling gitu. Nah kayak Alif tuh apa ya Kak, orangnya mendengarkan gitu. Iya betul. Sebagai pendengar yang baik gitu. Betul Kak. Jadi kalau teman-teman lagi punya problem atau punya hal yang ingin dikonselingin, Alif siap banget gitu Kak. Karena emang Alif tuh
suka denger gitu cerita-cerita dari teman-teman gitu sih Kak. Baik, dan punya solusi ya pastinya. Iya, betul. Oke, tidak terasa nih udah 30 menit ya, hampir 30 menit kita ngobrol. Iya, Liv, betul. mungkin pesan untuk teman-teman generasi zilenial, mungkin generasi milenial juga yang saat ini nonton gitu sih, harus apa yang harus mereka lakukan gitu untuk mengisi masa remaja dan juga tentunya memplanning ke depan masa depan mereka nih. Oke, jadi pesan Alif sih buat teman-teman di rumah, terutama teman-teman yang seusia remaja Alif itu banyakin pengalaman, banyakin pengalaman-pengalaman positif supaya kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, karena sebaik-baiknya orang yang lebih baik itu orang yang lebih bermanfaat gitu. Ya, betul. Baik, luar biasa ya closing statement dari Alif, dan tentunya remaja juga harus mengisi hal-hal dengan hal-hal yang positif seperti itu ya. Tentunya karena dampaknya adalah di masa depan. Sebelum menyesal ya Liv ya. Betul. Oke, terima kasih Alif atas kehadirannya di studio podcast Cuko hari ini. Pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Akhirnya saya Arika Salim mewakili kerabat kerja podcast Cuko undur diri dan sampai jumpa di edisi mendatang. Thank you.